Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ketemu lagi dengan saya Kirung Warsito di Rani Official. Di kesempatan pada hari ini, pagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk memperkenalkan sebuah kuliner yang sangat menarik. Tentunya nanti perlu sekali kita ketahui apa sih sebenarnya. Oke, nggak menunggu lama. Jadi kawan-kawan, di depan saya ini ada sebuah kuliner yang jarang mungkin orang mengetahui. Ini makanan apa sih sebenarnya? Jadi sekali lagi kawan-kawan, kalau berbicara masalah kuliner yang ada di Indonesia terutama, itu nggak ada bandingannya di negeri lain. Memang Indonesia ini terkenal sebagai Gemah Ripah Loh Jinawi. Kita hanya bisa hidup hanya makan akar ya, termasuknya salah satunya ya, maksudnya di Indonesia ini tanahnya subur-subur sehingga bisa menghasilkan suatu makanan ya, seperti lah di depan saya ini. Nah, telur-telur ini namanya, kalau orang mungkin kawan-kawan yang belum tahu, ini namanya marning kawan-kawan. Marning ini memang berasal dari jagung. Mulanya itu jagung kemudian difermentasikan. Wah ya, dipanas nih loh. Nah, jagung ini mulanya dipanaskan, sudah kering, dipepeh ya. Kemudian ini disangrai itu digoreng. Kemudian di sini diberi penyedap rasa atau bumbu rasa ya. Biasanya itu ya mungkin bisa dari bumbu mie sedap juga bisa, mie instan itu juga bisa ya, salah satunya. Ini sebagai pelengkap rasa. Nah, ini kalau masih berupa bahan itu namanya jagung. Nanti kalau sudah digoreng, disangrai, nah, itu namanya marning. Marning ini mempunyai banyak khasiat kawan-kawan. Ini bisa menghasilkan pasokan air susu, memperbanyak ASI ya. Biasanya itu kalau orang setelah melahirkan kemudian tidak ada mungkin air susunya sulit. Nah, biasanya solusinya ini. Nah, biasanya bisa mengkonsumsi marning ini bisa memicu rangsangan air susu. Nah, biasanya kalau setelah melahirkan itu kendala ibu-ibu itu berbeda-beda. Ada susunya atau air susunya nggak bisa keluar, sehingga kendalanya itu anaknya kesulitan. Nah, akhirnya dibantulah yang dengan makanan, yaitu orang-orang kalau menyebutnya ini sebagai makanan marning. Emang di Indonesia sendiri memang nggak semua loh kawan-kawan yang bisa memanfaatkan. Jadi kalau bicara masalah jagung, ini banyak sekali. Selain kadar gulanya rendah, ini cocok sekali sebagai para penderita diabetes. Sebagai penderita diabetes itu biasanya cocok sekali mengkonsumsi jagung karena kadar gulanya itu rendah kawan-kawan. Nah, jadi kalau panjenengan kagungan diabetes atau apa lah, ini mengendalikan kadar gula. Nah, dianjurkan biasanya kalau orang yang kena diabetes itu biasanya mengkonsumsi gula jagung ya biasanya, karena itu rendah kalori juga rendah gula, sehingga aman untuk dimakan atau dikonsumsi bagi penderita diabetes. Ya, selain itu kawan-kawan, Anda lihat ya di depan saya ini ada yang namanya marning loh kawan-kawan. Marning ini tidak dianjurkan bagi yang nggak punya gigi. Biasanya itu kalau nggak diuntu niki kesulitan mengkonsumsinya karena keras. Nah, tapi biasanya usianya masih antara 30 sampai 39 nah itu masih bisa mengkonsumsi. Tapi kalau sudah mencapai 50 itu biasanya
kalau dimakan itu biasanya meloya melayu, lora lari ke sana ke sini karena nggak ada gigi. Nah, itu rasanya itu luar biasa. Ini biasanya kawan kalau sudah, bahkan ini kalau sudah mendunia juga termasuk kita bisa menjumpai di swalayan atau di mana itu sudah dikemas sedemikian rapi, kemudian dijadikan suatu kuliner yaitu namanya marning. Marning ini cocok sekali untuk kita yang biasanya lagi santai-santai. Rasanya itu gurih-gurih campur asin. Nah, ini memang lewang Indonesia ini memang kalau berbicara masalah kepintaran, kecerdasan masalah kuliner ya mau kalah dengan negara-negara lain. Ya. Bukan hanya menjadi apa ya, makanan saja bagi jagung. Biasanya jagung ini juga menjadi salah satu bahan makanan pokok ya, pengganti nasi juga bisa, masuk nasi jagung ini. Karena nasi jagung ini itu tadi sangat rendah kalori, jadi kawan-kawan kalau sampai mengkonsumsi ini, kalau nggak diabetes ya biasanya itu bisa menstabilkan gula darah sehingga bisa mengurangi pemicuan diabetes. Makanya kawan-kawan kalau punya saudara-saudara yang mungkin sakit diabetes, diimbangi dengan mengkonsumsi jagung, nasi jagung terutama ya. Memang kalau nasi jagung sendiri itu agak sedikit rumit ya memasaknya ya. Mulai dari dipanaskan atau difermentasikan kemudian ditumbuk. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali pabrik-pabrik olahan itu mengolah suatu apa ya? Jagung itu menjadi sebuah bahan nasi jagung. Gitu. Sehingga sekarang itu nggak usah ribet-ribet untuk atau menumbuk jagung. Sekarang itu sudah ada makanan jagung atau bedekan apa. Nah, itu sudah halus sekali buatan pabrik itu, sehingga kalau kita ingin mengkonsumsinya itu lebih mudah masaknya, nggak ribet-ribet. Jadi kalau sekitar tahun 90-an atau berapa itu ya butuh waktu kawan-kawan, mulai menumbuk, kemudian juga pemilahan bara, kemudian dikukus juga. Nah, waktunya panjang. Sekarang di pasar-pasar atau di tempat belanja itu sekarang sudah ada yang namanya tren itu namanya merek makanan nasi jagung. Tapi tentunya memakan apapun itu nggak boleh berlebihan kawan-kawan. Sebabnya kalau berlebihan biasanya itu mindset. Jadi kalau makan nasi jagung itu kalau yang nggak tawar, kalau memang nggak kebiasa itu mindset. Ya, tentunya ya harus diimbangi dengan makanan yang lainnya. Jadi itu tadi kawan-kawan review saya tentang seputar manfaat dari jagung ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bertukar pikiran atau bertukar pengalaman, monggo silakan ya Anda sharing dengan saya membahas masalah kuliner atau yang lainnya, sejarah, legenda, cerita rakyat. Anda bisa langsung berhubungan dengan saya Kironggo Warsito untuk saling sharing ya, untuk sering berbagi informasi tentang masalah kuliner. Nah, cukup sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu semangat, jangan pantang menyerah, terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Aryo Stompan dan Rani Official Jaya.